kita buka firman Tuhan terambil dari Galatia 6 pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-10. Ya. Firman ini mungkin sering kita mendengarkan, sering kita baca setiap hari. Bahkan pernah pun sering pun kita lakukan. Tetapi biarlah firman ini semakin kita diberkati oleh Bapa Yahweh. Amin. Oke. Galatia 6 ayat 7 sampai yang ke-10 saya baca sendiri bagi kita semua. Ayat 7. Jangan sesat. Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Ya, firman Tuhan, firman Bapa Yahweh pada pagi hari ini, di hari Sabat kepada kita. Hidup ini apa yang kita lakukan, itu yang kita tuai. Ya. Tabur tuai, hukum tabur tuai. Ya. Di sini dikatakan janganlah sesat. Ya. Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan binasa. Ya. Mungkin banyak orang di dunia ini, saudaraku yang terkasih di luar sana, mereka selalu berjalan dengan kekuatannya sendiri. Mereka melakukan dengan pikiran mereka sendiri. Sudah dikatakan di sini, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Mereka selalu memikirkan masa depan mereka, tidak akan mengandalkan kekuatan Bapa Yahweh. Dalam pikiran mereka, bagaimana dunia ini supaya menjadi milik mereka. Sehingga mereka melupakan kasih Bapa Yahweh. Mereka tidak akan menyadari semuanya itu dari mana. Itu dari Bapa Yahweh. Semuanya yang mereka nikmati itu dari Bapa Yahweh. Tetapi mereka tidak akan menyadari. Mereka bangga, sungguh bangga sekali Bapak Ibu, dengan harta yang mereka miliki. Apa yang tujuan yang mereka hadapi, yang mereka terima jadinya nanti menjadi binasa. Itu orang-orang sana. Yang kedua, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Biarlah semua kita yang ada di tempat ini, mari kita menabur dalam roh, supaya kita akan menerima hidup yang kekal itu. Menabur dalam roh adalah melakukan kehendak Elohim, melakukan sesuai firman Elohim. Jangan pernah kita berhenti untuk melakukan setiap firman Bapa Yahweh. Amin. Kalau kita melihat cerita Abimelek, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum dia menjadi raja, apa yang diperbuatnya Abimelek? Mari kita buka firman-Nya. Hakim-Hakim pasal 9 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5.
Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 4 sampai yang ke-5. Di sini dikatakan, sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelekh memberi perak itu sebagai upah kepada petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ayat yang ke-5, ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum dia menjadi raja, dia akan membunuh saudaranya 70 orang di atas satu batu. Di atas satu batu ini, bayangkan batu ini ya, ini mimbar memang. Kalau kita bayangkan bagaimana caranya untuk membunuh 70 orang itu, hanya satu batu. Tujuannya menjadi raja. Apa akibatnya yang dia terima jadinya? Karena dia melakukan sesuai kekuatannya sendiri, akhirnya sesudah dia menjadi raja, sekelilingnya dibenci dia. Dia juga dibunuh. Karena dia tadi melakukan semuanya itu bukan karena perintah Elohim, bukan kekuatan dari Bapa Yahweh, tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu pula yang dia tabur pada akhirnya. Akhirnya dia dibunuh, sehingga tinggal satu lagi saudaranya yang tinggal, anak Yerubbaal, yaitu si Yotam, anak bungsu. Begitu juga kehidupan kita ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan atau mengejar segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan dari Bapa Yahweh, akhirnya itu juga yang kita terima nanti kejadiannya, risikonya. Contohnya kita mau menjadi pemimpin, karena kita tidak sesuai perintah, sesuai kerendahan kita, pasti ada saja nanti yang kita terima. Tetapi kalau kita diangkat karena Bapa Yahweh, akhirnya kita akan diberkati. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-9 di sini katakan Bapa Yahweh, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Bapa Yahweh, kita di tempat ini dilatih untuk menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karena itu, ketika kita mengasihi saudara kita, jangan setengah-setengah saja, jangan hanya tanggung saja. Ketika kita tanggung memberkati orang, berkat juga kita nanti datang itu hanya separuh, hanya setengah-setengah saja. Tetapi kalau sepenuhnya, bahkan sepenuhnya juga nanti Bapa Yahweh memberkati kita. Mungkin nggak sesaatnya kita diberkati, mungkin masa depan kita nanti anak-anak kita akan diberkati. Amin. Haleluya. Ada satu ilustrasi, sebuah ilustrasi yang saya berikan kepada kita untuk mengasihi. Setiap hari Bapak Ibu, setiap minggu hujan, tak pernah berhenti-henti, sehingga pohon dan daun-daunan akan menjadi hijau. Ketika semua daun-daunan hijau akan mendekat ulat tersebut, mendekatlah ulat,
Lalu dia berbicara kepada daunan yang hijau ini. Katanya, daunan, bolehkah aku memakan engkau? Lalu si daun yang hijau ini dia berkata dan sambil berpikir, enggak ku kasih, aku tetap hijau. Ku kasih, aku tetap hijau juga. Ya. Akhirnya daun hijau menjawab, boleh, dan silakan engkau memakan aku. Lalu secara berpelan-pelan berjalanlah ulat ini. Ya. Dia berjalan mendekat kepada daun hijau. Lalu berjalan dengan waktu akan dimakan semua. Sampailah daun hijau ini akan habis. Ya. Tetapi selama dia menikmati si daun hijau ini, si ulat ini tetap sia-sia terus. Bahkan dia semakin gemuk. Tetapi siapa yang korban? Saudaraku yang terkasih, si daun hijau kan? Ya. Ketika sudah mulai habis, barulah si ulat ini akan pergi. Ya. Dia pergi meninggalkan si daun hijau. Tetapi sebaliknya, apa yang membuat si daun hijau ini lebih semangat, saudaraku? Karena di waktu mau pergi, si ulat ini dia tidak lupa meminta terima kasih kepada daun hijau. Daun hijau, terima kasih, entah engkau telah mengizinkan aku memakan engkau. Akhirnya itulah perkataan si ulat ini, itulah yang membuat si daun hijau ini lebih semangat, ya, bersuka cita. Rupanya selama dia menikmati si daun hijau ini, si ulat ini menikmati si daun hijau, dia semakin saya merelakan aja, nggak mau saya menyakiti si ulat. Tetapi di balik itu akhirnya si ulat ini menyadari, kenapa ya si daun hijau ini nggak pernah menyakiti aku, membuat aku susah. Akhirnya lah si ulat ini sadar. Sadar. Dan itulah ilustrasi ini, saudara yang terkasih dalam nama Bapa Yahweh, yang perlu kita ambil sama kita. Ya. Si daun hijau yang korban, si ulat ini yang senang. Senangannya, tapi karena kesenangan ulat, dia membuat dia menyadari, meminta terima daun hijau. Ya. Begitu juga kita. Tujuan kita untuk mengasihi saudara kita, untuk melakukan kebenaran Elohim, ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Ya. Jangan dulu kita kejar supaya semuanya orang ini menjadi jemaat kita, tidak. Yang penting tujuan kita membuat saudara kita di sana itu menyadari, ya. Yang awalnya dia tidak sadar, karena kita menyampaikan firman Tuhan, akhirnya sadar. Amin. Ya. Itulah tujuan kita, ya. Supaya orang menjadi menyadari, yang dulunya hancur ke sana ke sini, tidak mau mengingatkan Tuhan, tidak mau beribadah kepada Bapa Yahweh. Apa yang terjadi? Karena kita menyampaikan kebenaran firman Bapa Yahweh, mereka akan menyadari dan mau mendekat kepada Elohim. Haleluya. Di sini dikatakan Bapa Yahweh, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Semua apa yang kita perbuat, kita akan menerimanya nanti Bapak Ibu. Ya. Kita terima. Mau yang terbaik kita lakukan sekarang, kita tabur, itu yang kita terima juga nanti yang terbaik. Ya. Tetapi kalau kita berjalan yang meleset dengan hanya
mencari ya biasa supaya ya dilihat orang, tetapi juga nanti kita terima juga akibatnya. Marilah kita posisikan kehidupan kita untuk melakukan yang terbaik, ya. Bukan melakukan yang tidak terbaik di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Ya. Di mana nanti apa yang kita terima? Apa yang kita terima nanti pada akhirnya Bapak Ibu? Ada yang Bapa Yahweh sediakan bagi kita, ya, yang sangat luar biasa, ya. Kalau kita membaca cerita firman Tuhan di Wahyu, mari kita buka Bapak Ibu, Wahyu pasal 21. Wahyu 21 ayat 1 sampai yang kedua. Di sini dikatakan Bapak Ibu, firman ini sangat memberkati kita, ya, dan mengingatkan supaya kita lebih semangat lagi. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Elohim yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdanda untuk suaminya. Ini sangat luar biasa memberkati kita, ya. Langit yang kita lihat saat ini, bumi yang kita akan menikmati saat ini Bapak Ibu, itu akan terganti nantinya. Kenapa? Ketika Bapa Yahweh datang, ya. Laut yang lebar, yang luas ini di Indonesia, di seluruh dunia ini, akan menjadi berubah ketika datang Bapa Yahweh. Entah warna apa nanti lautnya dibuatnya. Intinya kita harus menunggu, sabar kita menunggu. Itu saja bagian kita. Yerusalem yang tertulis saat ini akan menjadi baru nanti. Kampung Yerusalem ini lagi akan terganti. Ada nanti kota Yerusalem yang dibawakan Bapa Yahweh kepada kita. Ketika Dia akan menjemput kita nantinya, betapa besar ya kota Yerusalem itu. Entah bagaimana caranya Bapa Yahweh membawanya. Ya. Bayangkan kalau kota-kota kecil aja sendiri aja nggak bisa kita angkat Bapak Ibu. Ya. Berapa orang kita di dunia ini yang telah menjadi kepunyaan Bapa Yahweh? Ya. Sebesar apa kota Yerusalem itu? Ya. Entah bagaimana cara Tuhan menarik-nariknya, entah ditendang, entah dijunjung. Itu kalau kita berpikir itu karena kekuasaan Bapa Yahweh. Pasti bisa Bapa Yahweh. Amin. Tetapi di balik itu yang kita rindukan, yang kita pergumulkan sekarang, supaya ada tempat kita, ya. Supaya ada tempat kita di kota Yerusalem itu yang disediakan Bapa Yahweh, ya. Makanya jangan kita sekarang suka-suka hati. Nanti terlambat kita, saudaraku. Terlambat. Direbut teman-teman kita di luar sana. Contohnya aja kalau di kelas, kalau udah penuh teman kita, di mana kita duduk? Terpaksa kita bingung lagi mencari bangku kita, ya. Makanya sekarang harus semangat kita. Jangan pernah kita lalai. Jangan pernah kita lalai. Maupun yang muda, maupun yang tua, harus kita semangat, ya. Terutama kepada opung-opung kami. Opung-opung kami yang ada di tempat ini, jangan bilang berkata opung-opung, ah udah tuanya kami, harus yang muda-muda aja itu yang mengejar itu. Enggak, Pung. Semuanya kita mulai dari sekarang, ya. Pujian berkata hidup ini adalah kesempatan, ya. Mau tua bisa, masih bisa boleh melayani Bapa Yahweh.
Nggak ada ditulis dalam firman-Nya kalau udah tua, kalau udah seumur ini nggak boleh lagi melayani karena rambutnya nggak cocok. Ya. Tetapi semua kita diratakan Bapa Yahweh. Asalkan kita memberi hati, kita akan diangkat Bapa Yahweh menjadi seorang pelayannya. Amin. Haleluya. Di ayat yang kedua Bapak Ibu di sini katakan, betapa kalau kita selalu bayangkan ketika datang ke kota Yerusalem itu, cantiknya itu, indahnya itu. Mungkin buat laki-laki kalau kita melihat cewek-cewek cantik di luar sana, kalau dia udah make up, udah pakai lipstick, pasti cantiknya itu, manisnya itu. Apalagi kalau kita melihat datang di pesta ada pengantin baru, ya, itu melebihi dari situ nanti pemandangan ini, melebihi dari situ nanti indahnya kota yang dibawakan oleh Bapa Yahweh ini. Ya. So indah apa di dunia ini, lebih indah nanti kalau kita ketika datang Bapa Yahweh. Ya. Kira-kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara di tempat ini merindukan ada tempatnya di sana? Haleluya. Saya yakin kita di sana pasti merindukan. Ya. Dan mulai dari sekarang kita berdoa supaya ada tempat kita. Lebih bagusnya kita sama-sama di tempat ini. Jangan menjauh-jauh tempat kita ketika kita nanti di kota Yerusalem. Apalagi kalau jumpa nanti sama Pak Janter. Pernah kita jumpa di Gibeon. Pasti kita kenal kan? Itu. Kembali kita di Galatia tadi Bapak Ibu. Galatia 6 ayat yang ke-10 lagi. Di sini dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Kita masih panjang kesempatan yang diberikan Bapa Yahweh. Masih Bapa Yahweh memberikan waktu kita, ya, buat kita semua. Mau masih siswa, masih ada kesempatan. Jangan kita berpikir aku udah jadi lemah. Kesempatan itulah yang kita perlukan dan yang kita pergunakan. Ya. Kenapa saya bisa ke sini Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Bapa Yahweh? Memang di Pulau Nias melayani memang. Ya. Melayani, ya hanya sebatas melayani aja. Ya. Dan kerinduan hati itu, ya. Bagaimana lah isinya kerinduan hati itu, ada rindu tapi kekuatan masih kurang. Ya. Akhirnya berjalan dengan waktu kembali di sini supaya ini semua karena rencana Bapa Yahweh. Ya. Dan kita kedepannya berdoa supaya kita tetap luar biasa di hadapan Bapa Yahweh. Terutama kepada kawan-kawan kita. Siapa kawan-kawan kita di tempat ini? Opung-opung kita, kakak-kakak kita, mis-mis kita. Selalu kita mengasihi. Ya. Mau di luar sana nanti, mau kita sudah pisah di tempat ini, selalu kita mengasihi. Ya. Kalau kita tidak belajar dari tempat ini, bagaimana kita mengasihi orang-orang di luar sana? Ya. Sementara masih belum kita kenal. Tetapi kalau sudah terlatih kita di tempat ini, ya, akhirnya mendekat sama orang sana pun udah di luar kepala, udah biasa gitu kan, udah gampang masuknya. Ya. Itulah buat adik-adik kami, kita tetap semangat. Ya. Firman Bapa Yahweh di pagi hari ini bagi kita, gak panjang lebar buat kita semua. Tetapi biarlah hikmah dan pengertian dari firman ini kita mengambilnya.
dan menjadi kekuatan kita. Ya, sebelum saya serahkan kepada hambanya Pak Janter, mari kita angkat lagu pujian. Kita katakan, Tuhan selalu menolongku.